Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Video ini akan membuat antum tercengang ya, tapi tidak heran kalau bicara tentang orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib. Memang banyak sekali dari lisannya keluar sebuah kebohongan, bahkan khayalan atau dongeng-dongeng khurafat. Jadi teman-teman, sebelum kita melihat videonya, gambarannya adalah ada seorang habaib yang bisa mengislamkan atau memerintahkan orang kafir atau non muslim yang jelas-jelas sudah meninggal dunia, berada di dalam kuburannya, kemudian dia mengucapkan syahadat. Subhanallah. Jadi kisahnya, Habib ini mendengar sebuah teriakan katanya. Ternyata setelah ditelusuri di kuburan non muslim. Kemudian dia menyuruh orang ini yang di dalam kubur ini untuk masuk Islam. Subhanallah. Enak banget ya. Kalau memang bisa seperti itu ya, Nabi Muhammad gampang saja datang ke kuburan Abu Thalib, kuburan Abu Lahab ya. Masuk Islam kau wahai Abu Lahab, wahai pamanku Abu Thalib. Sedangkan Rasulullah masih hidup saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Abu Thalib meninggal dalam kondisi kafir. Coba kita simak videonya teman-teman. Subhanallah. Mau berangkat pengajian ke Purwokerto, beliau minta ikut. Rokok dulu. Saya bilang, Purwokerto ini jauh, perjalanan 6 jam. Saya waktu itu naik mobil Jeep Jimny. Jimny kan di belakang kan capek toh. Mungkin gelonjal ke Sundul kan. Iya, Jimny kan kecil kan. Perjalanan 6 jam. Antum duduk di belakang pun naik. Mau melu. Ketika dari dulu saya tinggal di Tanah Mas. Dari rumah Tanah Mas ini lurus, Tugu Muda. Mestinya kan lurus naik. Kemudian rumah Sakit Karyadi, naik lagi sampai kemudian Magelang, ambil Wonosobo, Purwokerto kan gitu. Begitu sampai Tugu Muda, beliau teriak, kiri. Saya bilang, Beb, jalannya lurus. Wes pokoknya kiri. Ajib, biasa saya ikut kiri. Kanan, arah berkota. Dari kiri Pemuda, arah kanan itu kan menuju ke apa? Berkota. Sampai di berkota itu mandek, berhenti sini. Berhenti. Ini kuburan. Siapa? Mandek. Ono sing nangis jaluk dulu. Ada yang nangis. Saya kalau bisa melihat beliau begitu, wajah agak merah, matanya apa? Tidak berani bantah. Ono saya nangis apa? Jaluk dulu. Ayo wis, terus piye? Parah nih dongake. Turun kita dari mobil. Saya gandeng nyabrang. Ini masuk gangnya kayak salah. Ini, jadi bukan lewat ini loh. Jadi kita lewat gundukan tanah yang sampai gocekan apa? Ya saya ikuti. Jalan di depan. Iki sing nangis, iki sing njaluk tulung. Ayo didongake. Non sewu, maaf, kuburan non Islam. Kuburan non Islam. Iki nangis, yo. Iki nangis digebuki oleh apa? Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Ben ora digebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini nih seperti Nabi Allah Khidir sama apa? Nabi Musa. Kalau pakai akal Nabi Musa nggak ketemu kan? Tanah kuburnya saya pegang, saya syahadat. Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, sudah wes ditemani lah beliau. Habis itu wes saya kis menang. Engkau bakal ngabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Nggak bakal dikebuki oleh malaikat. Jalan ke Purwokerto. Perjalanan ke Purwokerto. Di tengah jalan saya desak terus. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Pokoknya mau apa? Subhanallah, kira-kira ya nggak ada 40 hari setelah kejadian itu, tidak bersamaan, ada tenggang apa waktu, tapi ada kira-kira tidak kurang dari 18 orang yang mengaku non-Islam minta syahadat. Dan sampai hari ini kalau sampean tanya orang itu siapa aja, saya tidak tahu. Datang keturunan Tionghoa,
saya mendengar adzan di masjid ini, hati saya kok bergetar. Saya mau masuk Islam, kata pengurus masjid, seluruh tempatnya Habib Umar. Saya minta disadar. Datang dari Demak, saya sudah ke masjid Demak, katanya disuruh ke tempatnya Habib Umar. Selang beberapa hari, ketika saya bilang, Bib, kok iki ono ngene-ngene? Dia ngabari dulur-dulure. Nek mlebu Islam kuwi enak. Subhanallah. Nah, itulah dia teman-teman ya. Kalau kita mau berkata ya paling mentok ya, mengatakan orang ini kelihatan banget pembohongnya ya. Kelihatan banget pembohongnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita bicara secara dalil, bagaimana mungkin orang yang jelas-jelas sudah meninggal dunia berada di dalam kuburan non muslim, tapi Habib ini mampu mengislamkannya, mampu memerintahkannya untuk bersyahadat. Masuk Islam kamu, bersyahadat kamu agar kamu tidak dipukul lagi oleh mungkar nakir. Kemudian dia mengatakan nanti orang ini ya, dikatakan kepada beliau ini, si Habib Umar ini, nanti orang ini yang di dalam kubur ini akan mengajak teman-temannya atau mengabarkan untuk masuk Islam, segera masuk Islam agar tidak disiksa di dalam kubur. La ilaha illallah. Ya kalau seperti ini teman-teman, kalau ada orang memiliki kemampuan seperti ini, tentu para nabi jauh lebih mampu mengislamkan orang-orang yang tidak mau masuk Islam di zaman beliau. Bukankah di zaman Rasulullah juga banyak musuh-musuh Islam sampai terjadi peperangan oleh orang-orang yang menolak ya Islam yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan keluarganya sendiri seperti Abu Talib, kemudian Abu Lahab ya, pun tidak mau masuk Islam ketika masih hidup ya. Bahkan Abu Talib pun begitu sulit untuk diminta bersyahadat ketika di ujung hidupnya, karena di situ ada Abu Jahal yang terus mendengung-dengungkan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Ya kalau bisa seperti ini, kalau ada seorang manusia, seorang Habib yang mampu berbuat seperti ini, mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, maka Nabi Muhammad jauh lebih mampu. Tapi terbukti, coba contoh dari anak Nabi Nuh alaihissalam pun mati dalam keadaan kafir. Ya kalau bisa seperti ini, tinggal Nabi Nuh alaihissalam datangi saja kuburan anaknya, kemudian bersyahadat kamu wahai anakku. Kemudian kabarkan orang-orang yang masih hidup yang belum mau masuk Islam, kabarkan kepada mereka untuk segera masuk Islam agar tidak disiksa di dalam kubur. La ilaha illallah teman-teman. Nah inilah teman-teman, kalau kita kembali kepada perkataan salaf seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal perkataannya mengatakan, jika kalian melihat seseorang di pagi hari masuk ke dalam supi, maka tidaklah engkau melihat dia sebelum waktu zuhur dia sudah menjadi manusia yang paling dungu. Ya seperti ini teman-teman ya. Pemahamannya luar biasa. Dan kita pertanyakan, dari kitab mana sih mereka mengambil rujukan hal-hal seperti ini ya? Coba datangkan di Al-Quran ya. Datangkan di hadis-hadis Nabi yang sahih, maupun tunjukkan ada tidak hadis maudhu atau palsu atau dhaif yang lemah sekalipun ada dikisahkan bahwa para nabi, para rasul, sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga pernah mengislamkan orang-orang yang jelas sudah meninggal dunia. Ya, antum bayangkan, banyak kisah menyebutkan bahwa seperti ibunya Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu juga didoakan oleh Rasulullah ketika ibunya Abu Hurairah masih hidup. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah untuk mengenal agama Islam, dan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah juga berdoa ketika Abu Jahal masih hidup, kemudian Umar bin Khattab masih hidup, ya Allah perkuatlah Islam ini di antara dua Umar ini, karena Abu Jahal juga namanya adalah Umar. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan hidayah kepada Umar bin Khattab sebagaimana doa Rasulullah untuk diperkuat Islam ini di antara dua Umar ini. Ya itu yang benar teman-teman, kita mendoakan orang yang masih hidup. Nah tapi ini si Habib ini luar biasa, ngarang-ngarang bebas teman-teman ya. Ngarang bebas ini. Orang sudah meninggal dunia, jelas mati dalam keadaan kafir. Kok bisa juga dia mendengarkan teriakan ya, orang yang disiksa di dalam kubur.
Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang sahih, yaitu ketika mengantarkan jenazah orang yang sudah meninggal dunia, kemudian para pengantar jenazah ini sudah pulang ya, terdengar suara kakinya sudah berlalu, maka mungkar nakir di situ datang untuk bertanya kepada mayat tersebut. Nah, ketika mayat tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan dari mungkar nakir, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan segala macam pertanyaan, maka disebutkan dalam riwayat yang sahih ya, mayat tersebut dipukul dengan besi yang begitu keras sampai-sampai terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Lah, tapi orang ini, Habib ini kok mampu mendengarkan orang-orang kafir non muslim yang katanya sedang disiksa di dalam kuburannya, lalu menyuruhnya untuk bersyahadat, masuk Islam kamu, agar kamu tidak dipukul lagi oleh mungkar nakir. Kemudian dengan seenaknya mengatakan nanti orang ini akan mengajak saudara-saudaranya yang masih kafir untuk masuk Islam. Kemudian yang bercerita dalam video itu katanya tidak berselang ya kurang lebih 40 hari lah. Katanya ada beberapa orang yang datang ya, sekitar 18 orang katanya dari Tionghoa datang kepada beliau untuk masuk Islam. Lalu bertanya kepada Habib yang katanya mendengar ya teriakan non muslim tersebut, mengatakan bahwa ya itulah dia orang yang tadi masuk Islam di dalam kubur tersebut, memberitahukan kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk segera masuk Islam. Subhanallah. Enak banget teman-teman ya, ngedongeng versi oknum habaib ini. Subhanallah teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman ajaran mereka di kalangan sufi. Meskipun saya katakan di sini oknum ya, saya tidak menyebutkan seluruh habaib ini berpemahaman seperti ini, tidak teman-teman. Akan tetapi saking banyaknya teman-teman, saking banyaknya, bahkan di luar batas dongeng-dongengannya seperti ini. Orang sudah mati di dalam kubur, jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, kok bisa disyahadatkan? Subhanallah. Mau dikemanakan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil dari hadis Rasulullah yang sahih? Sedangkan Rasulullah mengatakan apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalan. Namanya terputus teman-teman, berarti orang yang sudah meninggal dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi jelas orang yang mati dalam keadaan kafir teman-teman, kok bisa disyahadatkan di dalam kuburannya. Kemudian memberitahu katanya orang-orang yang masih hidup untuk segera masuk Islam agar kamu tidak dipukul di dalam kubur. Cerita apa ini teman-teman ya? Coba datangkan referensinya orang-orang ini dari kitab mana ya? Karena kalau dari Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, kemudian dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita tidak akan mendapatkan riwayat-riwayat seperti ini. Ada orang mampu mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kalau segampang itu tentu Rasulullah bisa mengislamkan paman-pamannya, keluarga-keluarganya, ya, orang-orang yang hidup di zamannya yang telah meninggal dunia, mati dalam keadaan menentang agama Islam, mati dalam keadaan kafir, tinggal Rasulullah datang kepada kuburannya, "Hoi, masuk Islam kamu, bersyahadat kamu agar kamu tidak disiksa di dalam kubur." Kan gampang sekali. Kemudian para ulama juga pasti akan melakukannya. Seperti para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab tentu akan melakukan hal yang sama. Sedangkan masih hidup saja sulit ya diajak masuk Islam, apalagi sudah mati. Ya tapi itulah teman-teman ya, kalau kita berbicara dongeng-dongeng khurafat para habaib ini, oknum-oknum habaib ini ya tidak ada habis-habisnya, bahkan sangat melampaui batas teman-teman. Ya silahkan antum berpikirlah, apalah ya orang-orang seperti ini diambil ilmunya teman-teman ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan pemahaman agama kita teman-teman, karena tidak ada yang kita bawa ketika kita meninggal dunia yaitu selain dari amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Dan tentunya teman-teman amal soleh kita ini sangat berpengaruh dengan pemahaman kita. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.